Perkenalkan, gadis kecil ini adalah Lucy Swami, atau bisa kita panggil saja dengan Lucy. Dia adalah anak sulung dari seorang ibu bernama Lanan, yang merupakan seorang pekerja di industri kecil pembuatan benang di kota Krabi, Thailand. Lanan merupakan seorang single parent, yang katanya ini suaminya meninggal ketika si Lucy masih kecil. Jadi sampai Lucy tumbuh dewasa, dia ini tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Pada pertengahan tahun 1999, saat usia Lucy menginjak di 14 tahun, Lanan ini tiba-tiba mendadak jatuh sakit. Ini membuat Lanan berhenti bekerja dari industri pembuatan benang, yang membuat Lanan kesusahan untuk membiayai sekolah dan biaya hidup sehari-hari dari anaknya. Pokoknya pada saat itu kehidupan Lucy dan Lanan ini sangat menyedihkan, karena selain kontrakan yang nunggak selama 6 bulan dan SPP yang nunggak selama 3 bulan, sekarang juga mereka ini kesusahan untuk makan sehari-hari karena saking gak adanya pemasukan pada saat itu. Hal inilah yang kemudian buat Lanan memiliki pikiran untuk menitipkan Lucy kepada teman baiknya, agar Lucy bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih layak. Namun karena Lucy yang sangat sayang dan peduli kepada ibunya, dia pun menolak ide dari ibunya itu dan lebih memilih untuk berjualan plastik di pasar seusai dia ini pulang sekolah, agar dia bisa membantu perekonomian keluarganya yang memang pada saat itu sedang sangat kacau. Pada bulan Juli pada tahun 1999, sore itu Lanan mengajak Lucy untuk pergi ke pasar Maharaj, yang lokasinya itu bisa dikatakan cukup jauh dari rumah mereka. Ini sempat membuat Lucy ini curiga kepada ibunya, karena biasanya jika mereka ini hanya mau belanja kebutuhan dapur, ya si Lanan ini biasanya yang ngajak Lucy pergi ke pasar yang lokasinya itu dekat dengan rumah mereka. Namun karena pada saat itu si Lanan yang beralasan jika dia ingin menemui temannya di pasar tersebut, pada akhirnya Lucy pun nurut dan percaya-percaya saja kepada ibunya. Singkatnya, saat keduanya telah sampai di pasar Maharaj, Lanan pun minta Lucy untuk menunggunya di parkiran sebentar, dengan alasan dia ini akan masuk ke dalam pasar untuk menemui temannya. Pokoknya pada saat itu Lanan ini ngomong kalau ya agak lama, gak sampai 10 menit. Lucy yang saat itu tidak memiliki kecurigaan apa-apa dan percaya-percaya aja kepada ibunya. Dia pun kemudian nurut dan menunggu Lanan di parkiran. Tapi siapa sangka waktu berlalu 1 jam 2 jam, Lucy pun tak kunjung melihat ibunya yang kembali untuk menjemputnya. Ini membuat Lucy kemudian sempat masuk ke dalam pasar untuk mencari ibunya. Namun sayangnya ya semua itu pun gak menemukan hasil apa-apa. Lucy pun kemudian kembali ke parkiran dengan harapan ya kalau ibunya udah menunggunya di sana. Namun apa yang dia ketakutkan Lucy selama ini nampaknya benar-benar terjadi. Karena sampai pukul 12 malam, Lucy pun tak kunjung melihat ibunya. Ini kemudian buat pihak kepolisian setempat menghampiri Lucy yang sedang menangis di pojokan dan menanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di mana setelah Lucy menjelaskan semua kronologi kejadian kepada pihak polisi, pihak polisi pun kemudian mengantarkan Lucy ke rumah kontrakannya. Tapi siapa sangka saat pihak polisi sampai di rumah kontrakan tersebut, pemilik kontrakan pun menjelaskan kepada pihak polisi jika si Lanan ini ternyata telah minggat atau kabur dari rumah. Seorang tetangga juga menjelaskan jika sebelum Lanan pergi, dia ini sempat menitipkan baju milik Lucy kepadanya. Ini jelas membuat Lucy sangat sedih, karena setelah dia pontang-panting bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, kini ibunya malah tega melantarkannya seorang diri. Terlebih lagi karena Lucy yang memang gak tahu siapa saudara maupun kakeknya, karena memang sedari dulu Lanan yang gak pernah membawa Lucy ini main ke saudara maupun kakeknya. Hal ini pun benar-benar buat Lucy bingung harus pergi dan tinggal di mana. Pihak polisi pun kemudian melakukan perundingan bersama pemilik kontrakan dan tetangga dari Lucy, di mana setelah melakukan perundingan yang cukup panjang dan agak rumit pada saat itu, akhirnya tetangga Lucy yang bernama Wawa pun bersedia menampung Lucy. Karena kebetulan Wawa hanya hidup bersama suami dan putri kecilnya Kusni yang berumur 1 tahun. Jadi Wawa berpikir nggak akan keberatan jika harus menampung Lucy pada saat itu. Nah, singkatnya setelah bertahun-tahun hidup bersama keluarga Wawa,
Lucy pun akhirnya lulus SMA dan mendapat beasiswa di Universitas Yala Rajabat. Ini kemudian buat Lucy pindah kota Yala, di mana setelah Lucy menyelesaikan kuliahnya, dia pun kemudian bekerja di sebuah perusahaan distributor kain di kota Yala, dan kemudian menikah pada tahun 2011 dengan kasihnya yang bernama Hafiz, yang merupakan adik kelasnya saat kuliah dulu, yang bekerja pada sebuah departemen kehutanan di kota Yala. Pada awal pernikahan Lucy dan Hafiz, keduanya ini bisa dibilang adalah keluarga idaman yang sangat harmonis. Karena selain keduanya yang sama-sama bekerja, keduanya juga menjadi pasangan panutan oleh para warga karena keharmonisan yang ditujukan kepada para tetangga. Tapi sayangnya selama bertahun-tahun mereka ini menikah. Pada saat itu si Lucy ini gak kunjung dikaruniai seorang anak. Ini kemudian buat Hafiz berinisiatif untuk memeriksakan kondisi kesehatan istrinya ke rumah sakit, yang kemudian diketahui jika bagian vital Lucy terdapat sebuah penyakit yang membuatnya ini katanya sulit untuk memiliki seorang anak. Kondisi ini pun kemudian membuat keduanya memutuskan untuk cuti selama 2 minggu, karena Lucy pada saat itu harus menjalani terapi dan pengobatan di luar kota untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi sayangnya pada saat itu takdir pun tidak berkata seperti apa yang mereka inginkan. Karena sepulangnya menjalani terapi dan pengobatan di luar kota, kondisi Lucy ini pada saat itu nggak kunjung menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, yang membuat pada tahun 2016 Lucy ini memutuskan untuk berhenti bekerja tepat di hari ulang tahunnya yang ke-31 tahun. Semenjak saat itu Hafiz pun kini menjadi tulang punggung satu-satunya dalam keluarga. Tapi hal ini pun sama sekali tidak menjadi masalah ataupun beban bagi Hafiz. Karena jangankan menjadi tulang punggung satu-satunya dalam keluarga, masalah Lucy yang tidak bisa memberinya keturunan pun Hafiz tidak terlalu mempermasalahkan masalah itu. Karena memang mereka ini telah memiliki rencana untuk mengadopsi seorang anak jika nanti kondisi kesehatan dari Lucy ini sudah mulai baikan. Pada bulan Agustus pada tahun 2017, datanglah seorang wanita cantik ke rumah mereka. Ya, dia adalah Gusni, keponakan angkat dari Lucy atau anak kandung dari Wawa yang kini sudah tumbuh dewasa. Di mana maksud kedatangan Gusni sendiri ke sana adalah untuk menginap sementara sebelum dia akan ngekos dan berkuliah di Universitas Yala Rajabat. Lucy yang sudah lama tidak bertemu dengan Gusni, dia pun nampak sangat senang dengan kedatangannya ke rumah, karena selain rumah kini jadi tambah rame. Kedatangan Gusni juga membuat Lucy tidak merasa kesepian saat di rumah, karena sering ditinggal kerja oleh Hafiz yang sering keluar kota. Ini yang kemudian membuat Lucy minta Gusni untuk menetap permanen di rumahnya selama berkuliah di Universitas Yala Rajabat. Sekalian hitung-hitung agar Lucy bisa balas budi kepada Ibu Gusni yang dulu telah baik hati mau menampungnya. Pada bulan Februari pada tahun 2018, kondisi kesehatan Lucy tiba-tiba mendadak drop total. Ini membuatnya selama beberapa minggu dirawat di sebuah rumah sakit. Gusni yang kebetulan waktu itu sedang libur kuliah, dia pun pada saat itu full ngerawat Lucy yang sedang dirawat. Karena pada saat itu si Hafiz ini ada job di luar kota, jadi dia nggak bisa pulang untuk menemani istrinya yang sedang dirawat. Dimana setelah diperiksa oleh dokter, terkuaklah jika Lucy ini mengidap penyakit kanker rahim, yang membuatnya benar-benar harus mengubur impiannya untuk memberikan keturunan bagi suaminya. Ini membuatnya pada bulan April memutuskan untuk menjalani perawatan dan pengobatan mandiri di rumah, mengingat biaya rumah sakit yang pada saat itu cukup mahal. Terlebih lagi karena Gusni yang pada saat itu libur kuliahnya sudah selesai. Jadi Lucy ini memilih untuk melakukan pengobatan secara mandiri, karena dia tidak ingin merepotkan orang-orang yang berada di rumahnya. Pada awal bulan Mei pada tahun 2018, Lucy ini sedikit curiga melihat gelagat suaminya yang akhir-akhir ini terlihat lebih dekat dengan Gusni. Walaupun pada saat itu Lucy ini tahu jika si Gusni ini sudah punya seorang pacar, tapi dia ini tetap merasa cemburu melihat perilaku romantis suaminya kepada Gusni. Tapi ya pada saat itu mau gimana lagi, karena posisinya pada saat itu si Lucy ini ya sadar diri juga jika dirinya ini sudah tidak bisa memuaskan hasrat dari suaminya. Karena boro-boro mau puasin hasrat dari suami, ngurusin kesehatan tubuhnya sendiri saja kini si Lucy sudah kesusahan.
Ini yang kemudian membuat Lucy memiliki sebuah rencana, yaitu jika umurnya sudah tidak lama lagi, dirinya ini ingin menikahkan suaminya dengan Gusni. Lagi pula pada saat itu Lucy ini berpikir, jika Hafiz pada saat itu baru berusia 30 tahun dan Gusni pada saat itu berusia 20 tahun. Jadi menurut si Lucy ya bisalah karena cuman selisih 10 tahun. Tapi ketika Lucy membicarakan masalah tersebut dengan Hafiz, hal ini pun malah ditolak oleh Hafiz, yang malah minta Lucy untuk tidak berpikir ngalor ngidul dan fokus saja untuk menyembuhkan penyakitnya. Singkatnya, suatu malam pada bulan Juni pada tahun 2018, atau lebih tepatnya 1 hari seusai Lebaran, Lucy yang waktu itu terbangun di tengah malam. Dia pun kebingungan saat melihat suaminya yang tidak ada di kamar. Ini kemudian buat Lucy keluar untuk mencari suaminya. Di momen ini sebenarnya Lucy sudah curiga jika Hafiz sedang berada di kamar dari Gusni. Tapi karena pada saat itu Lucy yang menguping ke kamar Gusni dan tidak dengar suara apa-apa, dia pun kemudian memutuskan untuk duduk di kursi dekat dengan kamar Gusni. Hingga pada akhirnya Lucy pun ketiduran. Tapi siapa sangka gak lama Lucy pun tiba-tiba terbangun saat mendengar suara kerusak-kerusuk dari kamar Gusni. Dan kemudian terlihatlah Hafiz yang keluar dari kamar keponakan angkatnya itu. Lucy yang habis pikir dengan kelakuan dari suaminya, dia pun langsung melempar mangkok yang membuat Gusni ketakutan dan langsung lari ke kamarnya. Ini yang kemudian buat Hafiz langsung menarik Lucy ke kamar. Di sana terjadilah pertengkaran hebat antara Gusni dan Hafiz, di mana Hafiz bertanya kenapa Lucy marah. Katanya kemarin si Lucy ini ngizinin jika dia main sama dengan Gusni. Lucy pun ngomong dia emang kemarin yang ngizinin, tapi nggak gini juga caranya. Minimal ya izin dulu atau nikah siri dulu supaya sah dan tidak melanggar aturan dari agama. Nah, di mana setelah kejadian tersebut, si Lucy ini selama beberapa hari cuekin keponakannya, ya si Gusni itu. Walaupun pada saat itu Gusni sudah berusaha minta maaf dan cari topik pembahasan untuk mengajak ngobrol tantenya itu, tapi sayangnya Lucy tetap cuekin si Gusni. Ini yang kemudian membuat Gusni membawa pacarnya yang bernama Kuloh ke rumah, dengan harapan jika Kuloh bisa mencairkan ketegangan antara dirinya dengan tantenya itu. Dan siapa sangka berkat Kuloh yang jago cari topik dan jago menghibur seorang, Lucy pun akhirnya bisa tertawa lepas dan melupakan masalahnya dengan Gusni dengan candaan yang diberikan oleh Kuloh. Nah, singkatnya pada awal bulan November, Lucy pun mempekerjakan seorang perawat bernama Jin Darat, di mana semua itu Lucy lakukan agar ada orang yang ngejaga dirinya sekaligus antar jemput saat dia harus rawat jalan. Karena waktu itu posisinya si Gusni ini sedang sibuk kuliah, sedangkan Hafiz juga kini sedang sibuk kerja. Selama beberapa bulan tinggal di rumah Lucy, Jin Darat pun memperhatikan hubungan yang tidak biasa antara Gusni dan Hafiz. Ini yang kemudian membuat perempuan berumur 42 tahun itu melaporkan kepada Lucy jika setiap malam dia ini selalu melihat Hafiz yang masuk ke kamar dari Gusni. Tapi siapa sangka Lucy yang sudah legowo dan sadar diri akan kondisinya, dia pun malah minta Jin Darat untuk tutup mata dan tidak membicarakan masalah itu kepada siapapun. Singkatnya, suatu hari saat Jin Darat bertemu dengan Kuloh yang sedang main ke rumah, dia pun menceritakan hubungan gelap antara Hafiz dan Gusni kepada Kuloh, karena Jin Darat yang kasihan dengan Kuloh yang sering curhat hubungan asmaranya dengan Gusni kepadanya. Cerita mengejutkan ini pun kemudian membuat Kuloh menanyakan langsung kepada Gusni, yang membuat Gusni pada saat itu langsung menangis karena merasa sangat bersalah dengan Kuloh. Ini membuat keduanya kemudian pada saat itu bertengkar dengan sangat hebat. Jin Darat yang menyaksikan hal tersebut, dia pun kemudian berusaha melerai keduanya, karena yang mulanya pertengkaran hanya sebatas adu mulut, ini sudah berubah menjadi adu fisik, di mana dengan sekuat tenaga Kuloh pun memukul Gusni, yang pada saat itu langsung dibalas oleh Gusni yang menghantam kepala Kuloh dengan sebuah pot. Kuloh yang tidak terima dengan hal itu, dia pun kemudian mengambil kunci Inggris dari mobilnya dan langsung menghantamkannya beberapa kali kepada Gusni, yang membuat Gusni langsung terkapar. Jin Darat juga pada saat itu nggak lepas dari serangan Kuloh, yang pada saat itu sudah kayak orang setanan. Ini membuat Jin Darat juga terjatuh
dan kemudian gak sadarkan diri di samping garasi. Lucy yang waktu itu terbangun karena mendengar suara kegaduhan. Dia pun langsung menelpon suaminya dan pihak polisi saat melihat Kuloh yang melarikan diri dan Gusni yang terkapar dengan penuh noda merah. Gak lama ambulan pun datang untuk menjemput dua wanita malang itu, di mana hampir kurang lebihnya selama 4 hari. Keduanya pun dirawat di sebuah rumah sakit. Ini lambat laun membuat kondisi Jin Darat mulai baikan. Namun sayangnya hal itu pun tidak berlaku bagi Gusni, karena setelah 4 hari dirawat di sebuah rumah sakit, Gusni pun harus mengembuskan nafas yang terakhirnya karena luka yang serius di bagian belakang kepalanya. Kematian Gusni membuat Kuloh kini menjadi seorang buronan polisi, di mana setelah beberapa hari melakukan pengejaran terhadap Kuloh, pihak polisi pun akhirnya berhasil menangkap Kuloh yang pada saat itu bersembunyi di rumah pamannya. Saat dilakukannya penangkapan oleh pihak polisi, Kuloh ini tidak melakukan perlawanan apapun pada saat itu dan mengakui semua perbuatannya yang telah membunuh Gusni dan menyerang Jin Darat. Singkatnya, Kuloh pun kemudian menjalani proses sidang atas kasus kematian Gusni, di mana dari pengakuan yang keluar dari mulut Kuloh pada saat itu, dia pun mengaku melakukan tindakan keji itu. Semua itu pure karena rasa sakit hati, karena setelah dirinya setia dan memberikan semua yang dibutuhkan oleh Gusni, pacarnya itu malah mengaku menikmati saat sang paman minta jatah enak-enak dengannya. Padahal selama ini sebagai seorang pacar, Kuloh ini mengaku tidak pernah melakukan enak-enak dan bahkan terkesan menjaga kesucian dari pacarnya itu. Kuasa hakim Kuloh bernama Suan pun kemudian memberikan sanggahan kepada sang hakim bahwa apa yang dilakukan Kuloh adalah bentuk pembelaan diri. Karena sebelum Kuloh menghantam kepala Gusni dengan kunci Inggris, Gusni ini sempat menghantam kepala Kuloh dengan sebuah pot serta melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Kuloh. Tapi sayangnya sanggahan itu pun ditolak oleh hakim, yang kemudian pada hari Senin pada tanggal 8 April pada tahun 2019, hakim pun memutuskan jika Kuloh bersalah atas penghabisan nyawa dari Gusni dan penyerangan terhadap Jin Darat. Ini membuat pemuda berusia 22 tahun itu dijatuhi hukuman penjara, yaitu selama 25 tahun. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Ingat selalu ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Dan seperti biasa, terima kasih.